مولانا قاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل منجل فرسخ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk meneruskan surat Yusuf, surat yang ke-12. Dan hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 29 Maret sekaligus 29 Ramadan bagi yang berpuasa tanggal 1 dan 28 Ramadan bagi yang berpuasa tanggal 2. Berarti kita tinggal 1 hari lagi. Karena kalau kita lihat, baik yang berpuasa tanggal 1 Maret ataupun yang puasanya mulai tanggal 2 Maret akan sama-sama berlebaran atau beridul fitri pada hari Senin tanggal 31 Maret. Jadi dengan demikian puasa kita tinggal 1 hari lagi, yaitu besok. Berarti hari ini adalah pertemuan -2 kita sebelum bulan suci Ramadan berakhir. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca surat Yusuf, surat yang ke-12 ayatnya 36 sampai 40. Dan mohon maaf kemarin sore kita tidak ada kelas karena ada pertemuan di luar. Mari kita masuk ke screen dan membaca Al-Quran bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. قال أحدهما أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. وقال الآخر إني أحمل تأكل الطير منه نبئنا بتأويله. تأكل الطير منه إنا نراك من المحسنين. إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا قال لا يأتيكما طعام إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. إلا نبأتكما بتأويله
ذلكما مما علمني ربي ذلك مما مما علمني ربي إن تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون إني إني تركت تركت ملة ملة قوم قوم لا لا يؤمنون يؤمنون بالله بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب واتبعت واتبعت ملة ملة آبائي آبائي إبراهيم إبراهيم وإسحاق وإسحاق ويعقوب ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ما ما كان كان لنا أن نشرك نشرك بالله بالله من من شيء شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ذلك ذلك بفضل من فضل الله الله علينا علينا وعلى وعلى الناس 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 لا ولكن أكثر لكن الناس الناس لا لا يشكرون يشكرون يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير يا يا صاحب صاحب السجن السجن أرباب أرباب متفرقون متفرقون خير خير أم الله الواحد القهار أم أم الله الله الواحد الواحد القهار القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ما ما تعبدون تعبدون من من دونه دونه إلا أسماء أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أنتم أنتم وآباؤكم وآباؤكم ما ما أنزل أنزل الله الله بها بها من من سلطان سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه إن إن الحكم الحكم إلا إلا لله لله أمر ألا أمر تعبدوا ألا إلا تعبدوا إلا إياه إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك ذلك الدين الدين القيم القيم ولكن ولكن الناس أكثر لا الناس لا يعلمون يعلمون صدق الله العلي العظيم صدق صدق الله الله العلي العلي العظيم العظيم اللهم الله
salli wa salli wa sallim wa wa barik barik ala ala Rasulillah ala ala Rasulillah wa Allahumma Allahumma salli salli ala ala Muhammad Muhammad wa wa ali ala Muhammad Allahumma salli Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad اللهم صل على Allahumma salli ala عجل Muhammad wa فرجا ali Muhammad ajil faraj. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang kita baca tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat untuk memberikan kepada kita semuanya sakinah, mencurahkan kepada kita rahmat, dan menyebut nama-nama kita di hadapan majelis para malaikat, dan Allah mengirim malaikat bersab-sab dari rumah kita masing-masing sampai kepada arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dijanjikan dalam sebuah hadis qudsi. Kita teruskan surat Yusuf. Surat Yusuf adalah surat yang ke-12. Yusuf artinya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Surat Yusuf turun di Mekah, maka disebutlah dengan Makkiyah. Jumlah ayatnya 123 ayat. Tadi kita baca sampai 30. Kita review kembali, maaf, sampai 30, 40 tadi ya. Kita sekarang review dari ayat 35. Ayat 35 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Summa badalahum min ba'di ma ra'aw ayati layasjununnahu hatta hin. Summa kemudian badalahum, timbul lahum pada mereka min ba'di ma ra'aw ayat, setelah mereka melihat ayat. Kita sudah sampaikan bahwa di sini kita lihat bahwa sudah ada keterlibatan bukan hanya perempuan, tapi laki-laki. Dari mana kita tahu ini kata lahum? Humnya adalah menunjukkan mereka. Kalau menggunakan bentuk hum, laki-laki, bisa ada perempuan di dalamnya. Tapi kalau menggunakan bentuk perempuan, tidak ada laki-laki di dalamnya biasanya. Jadi bukan lahunna, tetapi lahum. Ya. Nah, jadi artinya apa? Bahwa bukan hanya wanita itu, tetapi juga pihak laki-laki ikut terlibat di dalam mengkondisikan supaya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dipenjarakan. Badalahum, muncullah pada mereka pikiran mimba dimarahul ayat, setelah melihat bahwa ini anak atau Yusuf ini bukan sembarang orang. Maka mereka berusaha untuk memenjarakannya hattahin, sampai beberapa waktu tertentu. Kita mulai ayat baru ya, 36. Wa dakhala ma'hu sijna fatayan. Waktu Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara, bersamanya juga ada dua orang pemuda. Fatayan itu dua orang fatah, dua orang pemuda. Jadi wa dakhala ma'hu, masuk bersamanya, as-sijna kepada penjara, fatayan dua pemuda. Jadi bersamaan dengan Nabi Yusuf masuk, juga ada dua pemuda. Kalau kita nanti lihat dialognya, seperti juga ditempatkan di kamar yang sama. Qala ahaduhuma, salah satu dari kedua pemuda itu berkata, ini aroni aksiru khamra. Saya melihat, ya. Jadi saya melihat aksiru khamra, saya memeras. Aksir itu memeras, bisa juga bermakna menjus, ya. Tapi ini karena khamr ya memeras. Ya. Kalau jus itu juga adalah asar. Ya, asar itu adalah jus, karena diperas juga. Jadi arani aksiru khamra, saya memeras khamar. Nah, khamar ini artinya anggur yang siap untuk dibuat jadi khamar, peras. Waqala al-akhar, yang lain mengatakan, kan dua tadi ini ya. Jadi di sini ada dua pemuda. Ini ada dua. Salah satunya mengatakan, saya melihat diri saya memeras anggur. Waqala al-akhar, yang lainnya mengatakan, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza. Saya mengangkat fawqa ra'si, di atas kepalaku, khubza. Kalau ini adalah khubza, roti.
khubuz. Tetapi waktu saya naikkan di atas kepala saya roti itu, ta'kulu tayru minhu. Ketika roti itu saya junjung di atas kepala saya, burung-burung pada datang atau berdatangan untuk memakannya. Ta'kulu tayru. Jadi burung-burung ini memakan roti tersebut yang ada di atas kepala saya. Na'bi'na, sampaikanlah kepada kami, beritakanlah kepada kami, takwil daripada mimpi kami itu. Jadi mimpi kami, yang satu mengatakan saya melihat diri saya memeras anggur, yang satunya melihat dirinya memanggul atau kami menjunjung, mengangkat di atas kepalanya roti. Pada saat roti itu diangkat di atas kepalanya, burung-burung pada datang memakan roti tersebut. Kepada Nabi Yusuf mengatakan, Nabi ta'wilih, sampaikanlah kepada kami takwil daripada mimpi tersebut. Katanya kata-kata di sini adalah takwil. Sampaikanlah kepada kami takwil daripada mimpi tersebut. Kenapa kok tiba-tiba kepada Nabi Yusuf minta takwil? Nah, di sini kalimatnya di sini. Inna naraka, sungguhnya kami melihat engkau, kaknya kepada Yusuf, minal muhsinin. Jadi dia mengatakan, kami melihat engkau wahai Nabi Yusuf, minal muhsinin. Jadi yang namanya orang yang hatinya bersih itu kelihatan. Ini mereka baru ketemu di penjara kan. Tapi dari face-nya Yusuf mereka tahu kalau ini adalah orang baik, muhsinin. Ya. Kelihatan dari wajahnya memancar cahaya. Maka dikatakan inna naraka minal muhsinin. Kami melihatmu termasuk orang yang baik, muhsin. Ya. Nanti bagaimana takwil mimpi ini nanti kita lihat. Kita lihat dulu penjelasan ayat di sini. Ya. Kita lihat dulu di sini. Ya, ini adalah surat An-Nisa. Ya, apa takwil yang paling bagus? Kami minta takwil. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulul amri di antara kalian. Kita sudah terangkan dulu nih bahwa ulul amri di sini bukan semua pemerintah. Uli itu adalah yang memiliki otoritas amr. Amr apa? Amr dari Allah. Ingat, lillahil amru, lillahil khalq wal amru. Khalq dan amr itu punya Tuhan. Jadi amr di sini dari Allah. Jadi yang memegang otoritas amr Allah kepada manusia. Orangnya nanti disebut dengan amirul mukminin. Wa ulil amri minkum, dan mereka memiliki otoritas amr Tuhan, memerintah, melarang atau memerintah di antara kalian. Fa'in tanaza'tum, apabila kalian berselisih pendapat fi syai'in, terhadap sesuatu apapun, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kata-kata kembalikan di sini menunjukkan kembali kepada takwil. Ya. Jadi takwil itu mengembalikan kepada asal. Nah, kalau berkenaan dengan agama, asalnya dari mana? Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita ingin berbicara tentang agama dan kita ada perbedaan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kata-kata tanazatum itu berselisih. Kenapa berselisih? Di antaranya karena penafsiran yang berbeda, pemahaman, persepsi yang berbeda-beda. Nah, dengan demikian, ketika dikembalikan kepada Allah, harusnya ini selesai. Maka kalau dikatakan bahwa Al-Quran, kita baca Al-Quran menimbulkan multi tafsir, berbeda-beda, ini jelas kurang sependapat dengan ini. Kalau itu mengatakan justru kalau kalian terjadi multi tafsir, perselisihan, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasulnya. Apa artinya kepada Allah dan Rasulnya? Kembalikan kepada Al-Quran. Kan tidak mungkin kita berbicara dengan Allah. Kembalikan kepada Al-Quran. Baru kemudian Rasul iya, hadisnya, tetapi yang sejalan dengan Al-Quran. Karena Rasul di sini nomor 2 setelah Allah, ilallahi war Rasul. Kenapa? Karena Allah di sini diwakili oleh Rasul. Jadi Allah ini menyampaikan Al-Qur'annya ataukah ajarannya kepada kita melalui Rasul. Ya. Maka yang datang langsung dari Allah itu adalah disebut dengan Al-Quran.
yang sudah diamalkan oleh Rasul, ini namanya Ar-Rasul di sini. Ya. Jadi Ar-Rasul di sini adalah yang diterima murni dari Allah dan yang telah diamalkannya. Nah, disitulah muncul hadis-hadis. Dengan demikian, untuk memahami hadis itu gampang. Kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran. Ketika kita menafsirkan hadis secara berdiri sendiri, yang penting sahih, kita tidak perhatikan lagi apakah bertentangan dengan Al-Quran atau tidak, akhirnya menjadi apa? Menjadi tahrif nantinya terhadap agama. Agama menjadi terlalu banyak tambahan-tambahannya dan pengurangan-pengurangannya. Yang seharusnya ada di Quran tidak disebutkan karena disalib ataukah dibajak oleh hadis, ya. Dan ini sekarang yang menjadi problem di masyarakat kita itu kan hadis-hadis. Kalau ada gambar di rumah, mereka tidak masuk. Kayaknya jelek. Kenapa? Lanjut Ustaz. Ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billah. Jika kalian semuanya beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dengan mengembalikan kepada Allah dan Rasul, itulah sebaik-baik. Khairun, dua di sini. Ahsan juga baik nih. Khair juga, ahsan juga, ta'wila. Makasih Lia. Jadi dengan mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, itulah ta'wil yang paling baik dan yang paling utama di sini dan sebaik-baiknya. Khair dan ahsan hampir sama maknanya. Ya. Itulah yang terbaik. Jadi takwilnya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, terus bagaimana tadi dengan Nabi Yusuf? Ya wajar karena dia Nabi. Jadi ketika mentakwilkan mimpi, ya itu sama dengan takwil Rasul di situ karena beliau adalah Rasul. Ya. Ingat Nabi Yusuf di situ adalah sebagai Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga takwilnya dari Allah dan Rasulnya juga. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi tadi ya. Nah, jadi sudah lihat di sini. Jadi dia katakan nabi ta'wili. Cocoklah kenapa? Karena kan Yusuf adalah seorang nabi, seorang rasul ya. Nah, kalau orang bertanya kepada kita, ya tentu kita tidak boleh memberikan takwil begitu saja karena tidak bisa dipercaya. Artinya kalau kita mentakwilkan orang punya mimpi, kita katakan bisa benar, bisa salah. Kenapa? Ya kita bukan rasul. Ya. Kalau kita mengatakan takwil saya benar, ya itu berbahaya. Itu menunjukkan sudah ada semacam arogansi pada jiwa kita. Kita telah menganggap diri kita itu sejajar dengan Nabi. Ya. Kita harus humble mengatakan saya tidak punya pengetahuan apa-apa. Maka kemudian pengetahuan saya adalah yang saya ambil dari Al-Quran dan hadis Nabi. Maka kalau sejalan kita terima, kalau nggak sejalan kita tolak. Nah, hal seperti itu. Kalau Nabi Yusuf dia adalah rasul di sini. Sekarang ayat 37. Qala la ya'tikuma ta'amun turzakani illa nabbatkuma bita'wilih. Apa kata Nabi Yusuf? Qalanya di sini Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf menjawab. Jadi ketika mereka datang kepada Nabi Yusuf dan mengatakan nabi ta'wilih, beritakanlah kepada kami ta'wilnya. Qala Yusuf mengatakan ya, la ya'tikuma ta'amun, tidak ada makanan yang datang kepada kalian berdua. Kita terjemahkan dari la, ta'amnya dulu. Tidaklah makanan itu datang kepada kalian berdua, turzakani sebagai rezeki, atau ketika kalian diberikan rezeki makanan, illa kecuali naba'tukuma, saya pasti bisa menyampaikan kepada kalian berdua bitawilnya. Jadi bukan hanya mimpi tetapi makanan. Makanan yang kalian makan pun saya bisa takwilkan, saya bisa tahu makna dari makanan-makanan itu dan juga tentu maksudnya ingredientnya di makanan itu. Qabla an ya'tiyakuma. Bahkan sebelum makanan itu datang. Jadi sebelum makanan itu datang, saya bisa tahu, nanti kamu akan dapat makanan seperti ini. Siapa mengatakan begitu? Yusuf. Siapa Yusuf di sini? Rasul Allah. Salah satu nabi dan rasul yang ke-25. Jadi
saya akan naba'tukuma, saya akan menyampaikan kepada kalian berdua bitawili, takwil daripada makanan ini, bahkan sebelum makanan itu datang kepada kalian berdua. Dalikum mimma 'allamani rabbi. Itu lihat kata-katanya. Begitulah, itulah yang Rabbi, kita mulai dari sini, Rabbi Tuhanku, 'allamani, yang ajarkan kepada aku ini. Jadi kita lihat itu bukan dari dirinya, diajarkan oleh Allah. Makanya orang seperti kita kalau tiba-tiba mengklaim bisa menafsirkan atau mentakwilkan mimpinya orang ini, pasti kita ibaratnya tidak tahu diri. Kita ini siapa? Kalau Nabi Yusuf memang dia Nabi, maka dikatakan Allamani Rabbi, yang telah Tuhanku ajarkan kepadaku. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Bagaimana saya bisa mencapai derajat ini supaya Tuhanku bisa mengajarkan kepada saya takwil ini, yaitu dengan taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa ma hum bil akhirati hum kafirun. Yaitu dengan saya meninggalkan millah, agama, ajaran, kepercayaan kaum yang tidak beriman kepada Allah. Jadi caranya saya tidak mengikuti, saya berlepas diri, saya meninggalkan millah, ajaran, kita artikan saja ajaran kaum yang tidak beriman kepada Allah. Jadi kaum yang tidak beriman kepada Allah ini, la yu'minuna billah, yang tidak beriman kepada Allah. Jadi sebelum Nabi Yusuf menjawab takwilnya, dia menyampaikan dulu kebenaran, dia berdakwah dulu. Ya, bahwa bukan hanya mimpimu yang saya bisa tahu takwilnya, tetapi sebelum makanan itu datang kepadamu, saya bisa tahu bahwa kamu nanti akan misalnya sekarang pagi. Saya tahu, kata Nabi Yusuf, sebentar siang kamu makan apa? Ya, jadi dia tahu. Nah, dari mana Nabi Yusuf tahu? Ini dia. Allamani Rabbi, Tuhanku mengajarkan kepada saya. Jadi ayat ini konsisten dengan surat Al-Baqarah ayat 31. Mengatakan bahwa yang namanya khalifah Allah di muka bumi itu Nabi atau Rasul, orang suci. Allama Adamal, itu allama juga. Allama Adamal asma kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam sebagai Nabi dan Rasul al-asma kullaha, nama-nama semuanya atau semua realitas. Nah, karena yang berbicara di sini adalah Rasulnya, yaitu Nabi Yusuf, dia mengatakan Allamani Rabbi, Tuhan pula yang mengajarkan kepada saya. Bagaimana caranya saya bisa mencapai derajat itu? Dengan meninggalkan ajaran komunitas kaum masyarakat yang tidak beriman kepada Allah, wahum bil akhirati kafirun, dan mereka kepada hari akhirat dia ingkar. Jadi dua sangat penting di sini. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, yang kedua adalah akhirat. Jadi yang pertama, ini yang paling penting, beriman kepada Allah. Yang kedua adalah kepada akhirat. Makanya berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itulah dua objek iman yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita lihat surat Al-Baqarah. Ini ayat 31 ya. Tadi yang kita bacakan ini. Ini bicara tentang khalifah, di ayat 30 itu khalifah. Di ayat 30 dikatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ila akhir ayat. Baru wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Adam al-asma'. Kenapa muncul dia di sini? Karena di ayat sebelumnya dikatakan wa idz qala rabbuka, ada rabbuk di sana ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati. Maka di sini adalah yang mengajarkan adalah dia, Rabb. Mengajarkan kepada Adam al-asma', nama-nama semuanya. Kata asma ini bentuk jamak daripada ismun. Kemudian kula, tiap-tiap. Jadi begitu banyak nama-nama, satu persatu diajarkan kepada Adam. Artinya semua hal, semua unsur, semua entitas diketahui oleh Nabi dan Rasul. Kenapa? Sumber pengetahuannya Allah. Ya. Kalau kita sumber pengetahuan dari Allah, bagaimana caranya kita? Ya Al-Quran, sederhana. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Cuma sayangnya umat Islam sekarang ini, seperti yang sering kita katakan, itu sangat jarang memperdalam Al-Quran,
membaca Al-Quran secara runtut dan menghubungkan satu ayat dengan ayat itu jarang. Ya, yang ada sekarang banyak orang yang justru yang dikaji terus menerus hanya buku-buku karangan manusia. Ingat, buku-buku karangan manusia. Tidak bolehkah kita membaca buku karangan? Boleh, tetapi ya kesekian. Al-Quran itu adalah primernya, hadis-hadis Nabi sekundernya. Ya, jadi boleh dikatakan buku-buku selain itu adalah tersier, yang ketiga saja, lapisan ketiga. Jadi lapisan pertama dulu Al-Quran, lapisan kedua hadis Nabi, lapisan ketiga baru pendapat-pendapat para ilmuwan, para ulama. Ingat, ulama dan ilmuwan sama saja. Ya, ulama itu kan ilmuwan juga. Ulama adalah bahasa Arab, ilmuwan menjadi bahasa Melayu, bahasa Indonesia, dari kata ilmu. Artinya ilmu ini sudah menjadi bahasa Indonesia, aslinya ilmu itu dari bahasa Arab, ilmun. Ya. Jadi wa'allama Adam al-asma kullaha tsumma aradahum, kemudian Allah berpaling menyampaikan kepada pertanyaan ini, nama-nama ini kepada malaikat, alal malaikat. Faqala, Allah berkata kepada malaikat, kan tadi katakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, lalu malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha yasfiku dima. Nah, sekarang Allah menawarkan kepada malaikat. Faqala, lalu Allah berkata, ambi'uni bi asma'i haula, sampaikanlah, terangkanlah, beritakanlah kepadaku biasma, nama-nama semuanya itu. In kuntum sadiqin, kalau kamu yang benar. Kalau mereka menjawab apa? Subhanak, maksudnya ke Allah. La ilma lana, kami tidak punya ilmu sama sekali, illa kecuali ma'allamtana. Ini malaikat mengatakan begitu. Apa kata malaikat? La ilma, mulai daripada menegasi dulu. Kami tidak punya ilmu sama sekali. Mala ilma lana, kami tidak punya ilmu sama sekali, illa kecuali ma'allamtana, kecuali yang kamu ajarkan kepada kami. Jadi la ilma lana illa ma'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali yang telah kamu ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Karena sungguhnya engkau Tuhan adalah yang paling mengetahui. Al-alim itu yang paling mengetahui. Ya, biasanya diterjemahkan maha mengetahui. Al-hakim, maha bijaksana, paling bijaksana. Jadi apa kemudian terjadi di sini? Coba kita lihat di sini. Qala ya Adam, Allah berfirman, wahai Adam, ambihum, sampaikanlah kepada mereka biasma'ihim, nama-nama itu. Falamma ambahum, kalau kemudian Adam menyampaikan kepada mereka semuanya biasma'ihim, nama-nama. Jadi Adam telah melampaui malaikat. Nabi dan Rasul melampaui malaikat. Tatkala Adam menyampaikan semua nama-nama itu, qala, Allah berkata apa? Alam aqul lakum, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, ini sungguhnya aku a'lamu, mengetahui ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ini sama tadi dikatakan oleh Nabi Yusuf. Ya, bukan hanya tahu takwil mimpi yang kalian ceritakan, tetapi sebelum kalian makan saya sudah tahu nanti kamu makan apa. Coba. Dari mana taunya? Ini Allah mengajarkannya. Sehingga dikatakan wa alamu ma tudbeduna wa ma kuntum taktum. Saya mengetahui, bahkan lebih mengetahui ma tudbeduna, apa yang kamu ungkapkan, wa ma kuntum taktum, dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi yang tersembunyi ataupun yang nampak Allah tahu. Nah, makanya kemudian Allah tahu, Nabi Yusuf tahu melalui Allah jenis makanan apa yang kita makan sebentar siang atau sebentar malam. Seperti itu. Jadi jelas sekali, ya. Dengan demikian, para nabi itu tidak merasa tidak punya apa-apa. Karena merasa tidak punya apa-apa, ibarat botol kosong, Allah mengisi botol itu. Kalau kita kan merasa punya apa-apa, merasa punya ilmu, ibaratnya kita telah menutup botol hati kita. Karena botol hati kita tertutup, ya Tuhan tidak bisa menuangkan ke dalamnya ilmu. Karena percuma. Dituangkan ilmu, tapi botolnya tertutup, ya tidak bisa masuk. Jadi inilah pentingnya merasa humble di hadapan Allah SWT. Ya. Jadi dua di sini, yaitu harus meninggalkan ajaran kaum komunitas yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi inti pondasi utama daripada agama adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Kepada Allah adalah puncak eksistensi, akhirat adalah puncak perjalanan kehidupan, akhir perjalanan kehidupan kita. Masih saja akhirat.
Agama samawi itu bukan hanya Islam, tapi ada Nasrani, ada juga Yahudi. Bahkan masih ada beberapa agama yang dianggap samawi juga, cuma penduduknya tinggal sedikit. Ya. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Nah, kira-kira gini nih. Kalau kamu wahai Yusuf meninggalkan ajaran kaum-kaum, komunitas-komunitas yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu kamu mengikuti ajaran siapa? Nah, Nabi Yusuf menjawabnya sendiri atau kamu membaca sendiri. Wattaba'tu millata abai. Aku ittiba kepada ajaran abai, bapak ayah, moyang-moyangku ya. Moyang-moyangku, yaitu Nabi Ibrahim, wa Ishaqa, Nabi Ishak, wa Yakub, Nabi Yakub. Ya. Jadi secara tidak langsung dia mengatakan di situ, saya ini adalah keturunan Nabi Yakub. Ya. Jadi kalau kita tarik dari bawah, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya. Jadi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Bagi kami, yaitu penganut millah aba Ibrahim Ishak Yakub ini, tidak mungkinlah bagi kami an nusyrika billah, untuk mempersekutukan Allah min syai' dengan apapun juga. Jadi tidak mungkin. Makana itu kalau ketemu mimat dengan kana itu artinya makana tidak mungkin. Tidak mungkinlah bagi kami an nusyrika, untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Dan tauhid seperti itu adalah dzalika min fadlillah, karunia terbesar dari Allah alaina kepada kami. Jadi kalau kita mau juga ya mendapatkan karunia Allah, ya kita mengikuti mereka. Ibrahim, Ishak, Yakub. Ya. Min dzalika min fadlillah alaina wa ala nas, dan juga kepada manusia. Jadi bukan hanya kepada kami, tapi juga kepada manusia. Ya. Jadi ajaran Nabi-Nabi itu tidak ada yang spesifik pada ras tertentu. Di kalau ada mengatakan agama Yahudi itu untuk bangsa Israel, nggak benar. Ya. Orang Yahudi mengklaimnya, mereka mengidentikan Yahudi dengan Israel. Padahal Al-Quran mengatakan tidak. Ini kata-kata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini lebih tinggi, lebih di atas lagi daripada Nabi Musa. Dan sudah mengatakan dzalika min fadlillah alaina wa 'alan nasi. Ajaran atau kamilah Ibrahim ini, milah Ishak dan Yakub ini adalah merupakan karunia Allah kepada kami, keturunan Ibrahim, dan juga kepada seluruh manusia. Walakinna, akan tetapi, aksaran nasi la yashkurun. Cuma sayangnya kata ayat ini, sayang seribu sayang, ya. Kebanyakan manusia tidak bersyukur, ya. Tidak berterima kasih, tidak menerima, la yashkurun. Sayangnya kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Bagaimana cara mensyukurinya? Yang menerimanya dengan membaca kitab suci. Kita orang Islam membaca kitab suci Al-Quran. Jemaah sekalian sebagai, coba lihat saudara-saudara kita kaum Nasrani, kalau mereka berjalan meninggalkan rumahnya, keluar dari rumah pada hari Minggu, pada hari Ahad, apa yang mereka bawa? Coba lihat. Pasti mereka membawa Alkitab. Alkitabnya sudah lusuh karena dibaca terus-menerus. Jadi mereka yang Alkitabnya sudah mengalami tahrif, perubahan, justru rajin membacanya. Orang Islam yang Alkitabnya atau Al-Qurannya itu masih asli, original, tetapi jarang dibacanya, ini masalahnya. Lebih suka mengkaji buku-buku daripada membaca Al-Quran. Ya. Jadi akhirnya yang dibahas cuma pendapat-pendapat ulama saja, kumpulan ulama-ulama saja. Padahal sepintar-pintarnya ulama itu, kalau dia bukan maksumin, selalu ilmunya dalam konteks relativitasnya. Dengan demikian, disinilah dikatakan bahwa milah Ibrahim itu yang dia merupakan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada manusia melalui kitab-kitab sucinya. Makanya kitab suci kalau dibaca apa? La'allakum ta'qilun. Akalnya pasti bekerja. Kalau kita baca kitab suci, akal harus bekerja. Kita pindah lagi ke surat An-Nahl. Surat An-Nahl 123. Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika." Kemudian kami wahyukan kepada kamu, kamunya Muhammad ini ya.
Apa isinya? Anittabi millata Ibrahim. Jadi bukan hanya tadi, bukan hanya Nabi Ishak, bukan hanya Nabi Yakub, bukan hanya Nabi Yusuf, tetapi juga Nabi Muhammad. Kayaknya Nabi Muhammad ini. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, apa yang diwahyukan? Anittabi millata Ibrahim. Agar kamu mengikuti milah Ibrahim juga. Hanifah, dalam keadaan lurus. Jadi Nabi disuruh, Nabi Muhammad disuruh mengikuti milah Ibrahim secara benar. Artinya bahwa ajaran Nabi Muhammad kita adalah milah Ibrahim juga. Yaitu apa tadi? Tidak boleh ada syirik. Wa ma kana minal musyrikin, karena Nabi Ibrahim itu tidak mungkin musyrik. Karenanya di sini kembali kepada Ibrahim. Karena dia Nabi Ibrahim itu adalah tidak mungkin musyrik. Maka ikutlah kepadanya dia. Makanya Nabi Ibrahim itu mengatakan bahwa ajarannya itu adalah siapa mengikuti ajarannya, dia bagian dariku. Coba kita lihat di sini. Kita coba lihat di dalam surat 14, surat Ibrahim. Ayatnya 35. 35 doanya Ibrahim ini. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ini doa bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau yang baca doa ini bisa surat Ibrahim 35. Dan bacanya dari sini. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah asnam, berhala itu hawa nafsu. Rabbi wa Tuhanku innahunna, sungguhnya berhala-berhala itu hawa nafsu itu adalah nakatiran, menyesatkan kebanyakan dari manusia. Faman tabi'ani, maka siapa mengikuti aku, nih kata-katanya. Faman tabi'ani, siapa yang mengikuti aku, fa innahu, maka sungguhnya dia, orang yang mengikuti aku itu minni, bagian dariku. Faman tabi'ani fa innahu minni, siapa mengikuti aku, ittiba kepada aku, maka orang itu minni, bagian dariku. Sebaliknya, waman asani, siapa yang durhaka kepadaku, fa innaka ghafur rahim. Cobalah kata-kata Ibrahim halusnya, ya. Ya Allah, tapi kalau ada orang durhaka kepadaku, ya Allah, kamu adalah Tuhan yang pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya bisa kita pahami dari sini, kalau dia durhaka kepadaku, ya Allah, ampunilah mereka, kasihanilah mereka. Coba. Dia tidak kata, ya Allah, siapa yang durhaka kepadaku, maka azablah mereka. Enggak begini. Waman asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang durhaka kepadaku Tuhan, maka sungguhnya kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba tangkap ayat ini. Jadi Ibrahim itu tidak mengutuk orang yang durhaka kepadanya dalam pengertian belum ikut kepada agamanya. Ya. Tetapi meminta kepada Allah supaya diampuni. Fa innaka ghafurur rahim. Makanya sama dengan Imam Hussein juga, ketika dikepung dan mau dibunuh, dia tidak mau minta, ya Allah azablah mereka, enggak begitu. Apa kata Imam Hussein ketika akan dibunuh? Dia katakan, kalau kalian membunuh aku, lalu apa yang kalian nanti katakan di depan kaki aku? Coba. Dia tidak mengatakan, kalau kau bunuh aku, kamu nanti akan masuk neraka. Enggak begitu. Ya. Dia mengatakan, kalau kamu bunuh aku, lalu apa yang kamu katakan kepada kakiku? Karena saya ini adalah cucunya. Pedang yang saya pakai, pedangnya. Serban yang saya pakai, serbannya. Coba. Kamu membunuh aku, sementara kamu mengaku sebagai pengikut kakekku. Apa yang kamu katakan kepadanya? Nah, begitu juga Nabi Ibrahim. Waman asani, siapa yang durhaka kepadaku, fa innaka ghafurur rahim. Ya, jadi jelas. Kita lanjut lagi ayat 39. Ya sahibai sijni. Ya, jadi sekarang Nabi Ibrahim tadi menerangkan dulu. Coba kita lihat. Yang diterangkan dulu apanya, yaitu tentang agama. Kenapa dia bisa mentakwilkan mimpi? Karena di dalam jiwanya tidak ada syirik sama sekali. Ya. Dia hanya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Dia meninggalkan kepercayaan yang tidak mengimani Allah dan hari akhirat. Nah, sekarang baru masuk ini jawaban masuk pada pertanyaan dua pemuda tadi. Yang satu mengatakan, saya melihat diri saya memeras anggur. Yang satunya mengatakan, saya melihat diri saya menjunjung atau membawa di atas kepala saya roti
Tetapi sepanjang perjalanan saya, burung-burung datang memakan atau mematuk roti tersebut. Cobalah tunjukkan kepada kami, nak bitakwili. Ya, tunjukkanlah kepada kami takwilnya. Karena kami melihat kamu minal muhsinin, orang yang baik. Nah, baru di sinilah, ya sahibai sijni. Wahai sahabat penjaraku, kira-kira gitulah. Ya sahibai di sini adalah wahai sahabat penjaraku. Ya, ini kan sahibani as-sijni, tapi karena mudah-mudahan mulai nunnya dihilangkan, sahibai sijni. Ya. Maksudnya wahai sahabat penjaraku. A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul kahar. Wahai sahabat penjaraku, apakah Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda itu, mutafarriqun itu berbeda-beda, apakah Tuhan yang banyak itu, yang berbeda-beda itu, khairun yang lebih baik, amillahul wahidul kahar, ataukah Allah yang esa dan maha perkasa? Yang mana yang lebih baik? Tuhan yang terpisah-pisah yang banyak, arbab ini betul jawab dari Rab. Jadi kalau satu Tuhan Rabbun, banyak Tuhan arbabun. Ya. Arbabun mutafarriqun, Tuhan-Tuhan yang berpisah-pisah, yang berbeda-beda. Apakah banyak Tuhan yang baik atau satu Tuhan? Semua orang pasti mengatakan yang satu Tuhan. Karena namanya, jangankan satu Tuhan, presiden saja tidak mungkin ada banyak. Tidak ada negara yang banyak presidennya. Kalau ada satu negara banyak presidennya, pasti chaos. Pasti kacau. Pasti bahkan bisa terjadi pertumpahan darah. Jadi negara saja tidak mungkin dua presidennya. Ya. Sistem kerajaan, dua rajanya nggak mungkin. Pasti cuma satu rajanya. Begitu dua raja, terjadi perpecahan di negara itu. Kalau institusi atau lembaga manusia saja, ketuanya, kepalanya, atau direkturnya cuma satu, masa iya alam semesta ini Tuhannya banyak? Tidak konsisten kan? Ya. Supaya konsisten, ya harus Tuhan cuma satu. Ya sahibai sini arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul kahar. Apakah Tuhan yang banyak itu yang lebih baik ataukah Tuhan yang satu? Pasti kita mengatakan Tuhan yang satu. Ya, seperti itu. Kita lagi surat 80. Surat 380, surat Al-Imran 80. Allah berfirman, wala ya'murakum an tattakhidul malaikah. Dia tidak mungkin menyuruh kalian, Allah maksudnya atau nabi-nabi tidak mungkin memerintahkan kalian an tattakhidhu untuk kalian mengambil atau menjadikan al-malaika malaikat-malaikat wan nabi-nabi arbaba. Ya. Jadi jangankan patung, jangankan pohon kayu, bahkan malaikat dan nabi pun tidak mungkin kita diperintahkan untuk menjadikannya Tuhan. Ya jadi malaikat, ya malaikat bukan Tuhan. Nabi, ya nabi bukan Tuhan. La ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Ini Tuhan-Tuhan banyak sini. Ya. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah masuk akal nabi-nabi menyuruh kita semuanya bertauhid, ya tiba-tiba menyuruh kita kufur. Ini tauhid itu satu Tuhan, kok tiba-tiba menyuruh kita banyak Tuhan? Aya'murukum bil kufri. Apakah mungkin nabi menyuruh kalian berbuat kufur? Badai antum muslim, setelah dia nabi menyuruh kita untuk berserah diri kepada Tuhan yang satu. Ya jawabannya tidak mungkin. Nah, karena tidak mungkin, nah berarti bahwa arbab itu cuma satu. Jadi kita kembali di sini bahwa tidak mungkin banyak Tuhan. Ya, tidak mungkin arbab. Coba lihat ini yang namanya patung. Dibuat seperti ini. Ini lihat ini orang yang membuatnya. Setelah nanti itu disembah, ini kan menjadi benar-benar agak susah kita terima. Manusia yang bikin dipahat-pahat seperti ini, dimartir seperti ini, dimartir seperti ini, dipukul-pukul, namanya dipahat. Setelah itu kok kita sembah. Ini kan lucu-lucu ya. Coba lihat itu si patung. Menghilangkan saja debu di kepalanya tidak bisa, harus dicukupi itu sama pembuatnya. Ma ta'buduna min dunihi illa
saja yang kalian sembah selain daripada Allah, ini apa saja yang sembah selain Allah, tidak ada nilainya, tidak ada sifat ketuhanannya, illa kecuali asma'an, nama-nama, sama itu muha. Itu nama-nama yang kalian berikan kepadanya. Jadi apa saja yang kalian sembah selain Allah itu adalah asma'an sama itu muha. Nama-nama yang kita berikan. Kita kasih nama Lata, Uzza, Manat, dan sebagainya. Kita kasih nama-nama lah. Kita lihat batu Mahatma Gandhi, kan kita kasih nama. Ya. Kita yang bikin dari batu atau dari gipsum atau dari apapun, baru kemudian kita kasih nama. Oh, ini namanya Mahatma Gandhi, ini namanya Siddhartha Buddha Gautama, ini namanya Lao Tse, ini namanya Stalin. Itu kan batunya bisa dibikin. Kita kasih nama, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tiadalah itu kecuali nama-nama yang kalian kasih namanya. Asma'an sama itu mah. Kalian kasih nama kepadanya. Atau kalau enggak, antum wa abakum, kalian dengan orang-orang tua kalian, nenek kalian, kalian cuma mewarisinya saja. Ma'anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan sultan. Ini Allah, ya. Ma'anzalallah, Allah tidak pernah menurunkan sultan. Tidak ada sultannya di sana, ya. Tidak ada argumentasi yang membenarkan itu. Yesus nggak masalah. Tapi kita katakan itu tetap patung, itu batu yang dibuat, dikasih nama. Yang menjadi masalah kalau disembah. Kalau disembah patung itu menjadi salah. Tapi kalau cuma dibuat saja, ya sebagai seni, ya nggak masalah, itu urusan masing-masing. Tapi kalau disembah menjadi tidak masuk akal, karena apa buatan tangan kita, kemudian kita sembah sendiri. Jadi ma anzalallahu biha min sultan, tidak ada sultan, tidak ada argumentasi intelektualnya. Inil hukmu illa lillah. Ingat, hukum itu tidak ada kecuali dari Allah. Hukum apa ya? Hukum saja. Karena kenapa batu kita bisa buat jadi patung? Karena batu bisa kita pahat. Coba kalau batunya keras sekali, seperti misalnya baja, kan susah kita mematungnya. Ya. Harus dileburkan dulu, nggak bisa dipatung, nggak bisa dipahat. Nah, jadi ada hukumnya. Kayu, kenapa bisa dibuat jadi apa? Ya karena bisa dipahat. Ya. Kayu bisa dipahat, bisa diserut. Ya. Bisa dikasih model-model. Amara Allah ta'budu illa iya. Ya. Allah inilah yang memerintahkan untuk tidak menyembah apapun selain daripada Allah, illa kepadanya. Jadi kecuali hanya kepada Allah saja. Dzalikum dinul qayyim, hanya dengan begitulah itu dengan ad-dinul qayyim. Jadi ini disebut dengan ad-din al-qayyim, ini jalan yang lurus atau agama yang lurus. Apa itu ad-din al-qayyim? Agama fitrah. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratullah allati tarannas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsara nasi la ya'lamun. Itu mirip akhirnya, ya. Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsara nasi la ya'lamun. Coba kita lihat di sini, ya. Surat Ar-Rum surat 30. Ayatnya 30 juga. Fa'akim wajah kalian hanifa fitrat Allah allati fatara nas 'alaiha. Hadapkanlah wajah hati kalian kepada agama secara lurus. Karena agama ini diciptakan untuk fitrat Allah allati fatara nas 'alaiha. Fitrah Allah itulah yang digunakan untuk menciptakan fitrah manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim. Dengan menganut agama fitrah ini fitrat Allah allati fatara nas 'alaiha. Itulah agama yang lurus. Jadi sini sampai sini sama. Dzalika dinul qayyim walakin aktsarun la ya'lamun. Sama persis. Dzalika dinul qayyim walakin aktsarun la ya'lamun. Jadi jangan kita menjadi bagian dari orang banyak ini. Orang kebanyakan manusia yang tidak mengetahui. Ya, seperti itu.
Kita harus beda dengan yang lain. Kita tutup dengan sebuah hadis. Berhala adalah ciptaan yang disembah. Jadi ingat, berhala itu ciptaan yang kita sembah. Maksudnya ciptaan kita. Ya, bahkan ciptaan Allah langsung pun tidak boleh sembah, seperti malaikat tadi. Nabi nggak boleh. Kita hanya boleh menyembah kepada Allah. Ini adalah dari Ibnu Abbas. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Syarat al-awthanu allati kanat fi qaumi Nuhin. Dia katakan bahwa ya Ausan, berhala-berhala itu ya, yang diagungkan itu ya, jadi ini adalah Ausan itu berhala-berhala ya, yang disembah-sembah itu adalah merupakan warisan atau kelanjutan daripada kanat ya, berhala-berhala fi qaumi Nuhin yang ada pada zaman Nabi Nuh, kaum Nuhin. Ya. Terus kemudian menyebar fil Arab, menyebar ke ya, yang kemudian masuk ke Mekah, digantung di Ka'bah. Jadi fil Arab ba'du, setelah itu amma waddu ya, jadi maksudnya setelah mereka ini diikuti orang Arab, ba'du itu setelah mereka ikut orang Arab. Amma waddu, adapun patung atau berhala yang bernama waddu, ini wad sini tulisannya wad, ini wad ya. Fakanat yang mana dicari. Amma waddu, adapun berhala yang bernama wad, kanat li kalbi, adalah kepunyaannya suku Kalbi, ya, kaum Kalbi. Ya. Bidauma al-Jandal, di sebuah tempat namanya Dauma al-Jandal. Dauma al-Jandal ini nama tempat ini, Dauma al-Jandal. Ya. Wa amma suwa'un, adapun patung atau berhala yang bernama Suwa, kanat li Huzail, adalah miliknya suku Huzail. Jadi suku Huzail yang milikinya. Wa amma Yagusu, adapun Yagus, fakanat limuradin. Itu adalah patung yang disembah oleh Murad. Jadi setiap suku beda patungnya. Yang ada di Mekah itu Lata, Manat, dan Uzza, tapi setiap suku punya patungnya lagi. Summa li Bani Qutaif. Kemudian untuk Bani Qutaif bil Jaufi. Ya. Mereka itu yang tinggal di Jauf. Indah Sabah, di sekitar Sabah. Sabah itu yang sekitar Yaman sekarang. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada disembah. Wama Yauk, adapun Yauk ini Yauk. Fakanat li Hamdana, untuk orang Hamadan. Ini orang Hamdan. Wama Nasrun, adapun Nasr. Ini Nasr, ini bukan Nasr, Nasr ya. Wama Nasrun, fakanat li Himyar. Ya. Adapun Nasr, patung Nasr untuk orang-orang Himyar. Orang Himyar ini jenis suku bangsa juga, suku Himyar. Jadi fakanat li Himyara li Ali Dzil Kala, yaitu untuk keluarga Al-Kala, Dzul Kala. Nah, jadi kita lihat sini setiap suku ada patung-patungnya. Ada ausannya tadi, ada ada berhala-berhalanya. Nah, makanya ini adalah dibuat dan peninggalan turun-temurun tadi dari zamannya Nabi Nuh. Nah, makanya kita tidak boleh mengakui kepercayaan lama kalau ternyata bertentangan dengan akal sehat. Apalagi bertentangan dengan Al-Quran, tidak boleh sama sekali. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita hati-hati, karena orang sekarang bikin misalnya pada saat hadis ini turun, ya suku-suku bangsa itu memiliki patung itu bukan dia hanya tinggal menyembah, tapi dia sendiri tidak tahu. Pokoknya patung itu adalah warisan, maksudnya kebiasaan yang sudah ada pada zamannya Nabi Nuh, yang menyebabkan mereka menentang Nabi Nuh. Karena bagi mereka apa yang diajarkan Nabi Nuh itu tidak nyata, tidak konkret. Tuhan itu kan tidak kelihatan oleh mereka. Ya, kalau mereka bikin patung kelihatan oleh mereka. Hadis ini kita ambil dari Imam Bukhari nomor 4539. Ya. Saya kira pembahasan kita pada hari ini, mudah-mudahan ini bisa mengajarkan kepada kita satu hal, yaitu bahwa kalau kita ingin mengetahui rahasia-rahasia, datanglah kepada Al-Quran. Karena kita tidak mungkin jadi nabi, tidak mungkin jadi rasul.
Tetapi kita masih bisa membaca kitab suci, yaitu Al-Quran. Al-Quran kalau kita baca, ibarat Al-Quran juga turun kepada jiwa kita sedikit demi sedikit. Ya. Sesuai dengan kadar pemahaman kita masing-masing. Terima kasih banyak. Walafuminkum yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah wabarakatuh. Muhammad wa alihi wa sahbihi. Kedua hakikat Ustaz, kita dan inal hukmu illa lillah yang kena dengan surah Rum tadi 30-30. Yang ini fitrah Allah tak akan berubah forever and ever. So apakah ini mengkonklusikan betapapun kita selalu memilih untuk salah, sesat, mungkar serta ingkarinya, tapi hakikatnya dalam cerita Zulaikha, para wanita tadi, lelaki-lelaki yang terjejas dengan kemampuan visual tadi membuktikan deep inside us, microchip fitrah kita itu selalu boleh switch on balik apabila diperlukan untuk kembali kepada fitrah asal dulu. Akhirnya kita ila syiratul mustaqim. Beri pencerahan Ustaz, barakallahu afwan semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi kalau ibaratnya listrik itu atau lampu itu fitrah kita itu tadi adalah bisa on, bisa off, bisa on off ya, bisa on, bisa off, bisa nyala, bisa mati. Fitrah kita. Kapan matinya fitrah kita? Sebetulnya tidak mati kalau fitrah. Dia tertutup. Dia tertutup oleh noda-noda hitam yang kita buat sendiri. Ibarat matahari, matahari itu kan terang benderang. Ingat, matahari itulah kita lihat di planet kita di bumi ini sebagai benda langit yang paling terang benderang. Mengalahkan bulan di malam hari. Mengalahkan bintang-bintang. Jadi di alam semesta kita ini yang kita lihat dari bumi, matahari itu adalah benda langit yang paling terang. Paling besar dan paling terang. Tapi sebesar-besarnya matahari, seterang-terangnya cahayanya, tetap akan menjadi gelap apabila awannya banyak. Kalau ada awan di atas kepala kita banyak, tebal, dan hitam pula, itu pasti biasanya gelap kita. Tidak bisa melihat mataharinya. Nah, kondisi gelap itulah yang kita sebut tadi, istilah Pak Nur dengan off. Jadi sebetulnya dia ada, tetapi dia tidak bisa melihat cahaya. Kenapa? Karena di atasnya banyak sekali noda, banyak sekali dosa. Nah, makanya di antara fungsi puasa Ramadan ini adalah maghfirah, ampunan. Karena untuk menghilangkan noda itu, untuk menghilangkan awan itu adalah dengan menghapusnya yang disebut dengan permintaan ampun atau maaf kepada Allah SWT disebut dengan istighfar. Makanya jemaah sekalian berbahagia kalau kita doa dalam Ramadan itu dikatakan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu dikatakan Allahumma innaka afu. Sungguhnya kamulah Tuhan yang Maha Pemaaf, ya, karim dan mulia. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Jadi Allah Maha Pemaaf. Apa artinya maafkan? Yaitu hilangkanlah noda-noda hitam, mega-mega hitam itu, agar jiwa kita kembali bisa melihat cahaya. Karena bagi jiwa kita, cahaya yang terang itulah yang dirindukan. Satu. Yang kedua, bagi jiwa kita, cahaya yang benderang itulah yang melahirkan kebahagiaan. Jiwa kita tidak bisa merasakan kebahagiaan hakiki kalau tidak on dan melihat langsung, berhubungan langsung dengan cahaya Allah. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Makanya dikatakan di sini, hadapkanlah wajahnya kepada Adin Hanifah. Adin ini artinya jalan menuju kepada Allah. Supaya fitrah kita menyala. Karena fitrah kita itu fitrah Allah lagi fataran nasli. Dan konsep ini tidak pernah berubah. Zaman boleh berubah, teknologi bisa berubah, tetapi konsep dasar manusia ini tidak berubah. La tabdila li khalqillah, tidak berubah. Manusia Adam dengan manusia sekarang sama-sama adalah manusia fitrah Allah. Dan dengan kembali kepada fitrah Allah, zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Itulah yang kita minta dengan ihdinas siratal mustaqim. Jadi dengan demikian, kalau kita rajin membaca siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim,
Tapi kita sendiri tidak memahami apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim, bagaimana menggapainya, tidak mungkin sampai ke sana. Seperti itu. Inilah pentingnya kita belajar kitab suci Al-Quran, karena semuanya tergagas, terbicarakan di dalam kitab suci Al-Quran. Ada lagi yang lain? Ada Ustaz di kolom chat. Baik, kita ke kolom chat. Pertanyaan dari Pak Andes ya. Pada usia berapa, pada saat kapan Nabi Yusuf diangkat oleh Allah menjadi rasul? Dan bagaimana prosesnya? Lalu bagaimana, kapan Nabi Yakub mengetahui? Pertama dulu kita lihat, sebetulnya namanya Nabi itu, ya bahkan sebelum lahir sudah diangkat jadi Nabi sebetulnya. Karena kita tahu kenabian dan kelahiran fisik itu dua hal yang berbeda. Kelahiran fisik itu adalah dalam ruang waktu, sedangkan kenabian itu di luar ruang waktu. Kelahiran jasad itu kan fisik, sedangkan wahyu kenabian itu adalah di luar alam fisik, alam materi. Kalau ibaratnya kalau fisik itu dari bumi, sedangkan kenabian itu dari langit ya, kira-kira gitulah. Jadi lebih awamnya, lebih gampangnya, kalau lahir itu tubuh dari bumi, sedangkan kenabian dari langit. Nah, langit itu dalam pengertian ini bukan langit di atas. Langit itu adalah alam yang tidak terikat oleh ruang waktu. Dan karenanya tidak berlaku istilah kapan di sana. Kapan itu berlaku pada alam materi. Dengan demikian sebetulnya nabi-nabi itu sudah diangkat. Sudah diangkat jauh sebelum lahir. Jadi nabi-nabi itu sudah diangkat oleh Allah jauh sebelum lahir. Loh kok belum lahir sudah diangkat? Ya karena Tuhan itu kan maha mengetahui. Bahkan tadi kita lihat ketika Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, itu kan belum ada itu Adam, belum ada manusia. Belum ada manusia sudah berkata kepada malaikat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Nah, dengan demikian nabi itu sudah memang suci sebelum dia jadi angkat jadi nabi. Nah, mungkin yang cocok diangkat itu adalah dibita, ditugaskan. Dia sebetulnya sudah ada jadi Nabi Muhammad kita itu. Sebelum dia dibisa atau sebelum ditugaskan menjadi nabi pada umur 40 tahun itu, dia sudah berkualifikasi nabi. Coba deh Bapak Ibu cuma sekalian, Anda dengarkan berita perbedaan Nabi Muhammad sebelum dan sesudah diangkat jadi nabi. Misalnya sebelum jadi nabi, misalnya nabi itu nabi itu suka terlambat ataukah suka misalnya berdusta, nggak pernah. Jadi sebelum nabi-nabi, setelah nabi-nabi sama. Sebelum jadi nabi dan setelah jadi nabi sama. Ya, sebelum nabi Muhammad apa? Fatona, cerdas. Apalagi tabligh, komunikatif. Apalagi ada 4 itu. Sidik, selalu berkata benar. Nah, ini semuanya tetap ada pada diri nabi sampai setelah jadi nabi. Amanah. Amanah tetap setelah nabi-nabi, sebelum nabi amanah, setelah jadi nabi amanah. Jadi tidak ada seperti. Jadi yang ada hanya pelantikan, ibaratnya gitulah pelantikan. Ya, dilantik untuk menyampaikan. Tadinya hanya menjadi kualifikasi pribadinya. Sekarang sudah disuruh, wahai Muhammad, kamu sampaikan ini. Nah, gitulah. Maka pada saat disampaikan itu artinya dia sudah menjadi guru bagi seluruh manusia dalam pengertian utusan Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi itu yang pertama. Lalu bagaimana, kapan Nabi Yakub mengetahui bahwa Yusuf adalah penghuni pengganti rasul beliau? Sebelum tadi sudah hilang tuh, sebelum jatuh ke sumur, sebelum dibuang ke sumur. Nah, supaya jelas ini Pak Andes, kita kembali ke sini ya, kita kembali lagi dulu sini. Ini kan ada di ceritanya ya. Nah, kita kembali ke sini nih. Ini belum masuk. Ya, surat Yusuf ya. Nah, kita kembali ke sini. Ini dia, ya. Mana nih? Ya, ini dia. Jadi setelah Nabi Yusuf bermimpi kan dia katakan, Nabi Yakub mengatakan ini. Ayahnya mengatakan kepada Yusuf, ini adalah Nabi Yakub. Ya bunaya, wahai anakku, wahai putraku, la taksus ru'yaka. Jangan kau ceritakan ru'yaka, mimpimu ini. Ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu. Kenapa payakidulaka kaidan? Nanti mereka bikin tipu daya. Karena inna syaitana lil insani aduwwun bin, karena syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia.
Wa kadzalika, wa kadzalika yajtabika. Ini masih kata Nabi Yakub ini. Wa kadzalika, begitulah wahai anakku, yajtabika, dia memilih kamu. Ini sudah tahu ini. Ini kan baru ayat awal ini. Ini adalah ayat 6 ini. Wa kadzalika, begitulah yajtabika, Allah memilih kamu, yajtabika rabbuka, Tuhan memilih kamu. Wa yu'allimuka, nanti akan mengajarkan kamu min ta'wil al-hadis, ta'wil daripada semua kejadian-kejadian. Wa yutimmu ni'matahu, dan Allah melalui dirimu menyempurnakan nikmatnya, alaika wa ala ali Yaqub, kepadamu dan kepada keluarga Yakub, kama atammaha, sebagaimana juga Allah menyempurnakan nikmat itu ala abawaika, kepada orang-orang tua kamu sebelumnya, min qabl, sebelumnya, yaitu Ibrahim dan Ishak. Ini sudah sampaikan di sini. Jadi sudah tahu ya, jadi sudah tahu sebelumnya kalau Nabi Yusuf itu akan jadi nabi. Makanya dia bersedih ketika dibawa pergi oleh saudara-saudaranya, seperti itu. Kemudian apalagi tadi yang belum saya ada tadi ya. Kemudian, dan apakah ada di ayat-ayat yang menjelaskan? Ya saya kira tadi ya, saya 5 tadi, 5 dan 6. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Ada lagi Pak Burhan mungkin. Ada. Tadi raise hand. Ya silakan Pak Burhan yang raise hand. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Burhan. Alhamdulillah, pada pandangan Anda dalam surah Yusuf ini menekankan lagi tentang beragama itu perlu pada mengikut kepada zuriat, Ustaz. Bahwasanya Allah mengikat pemikiran kita itu bahawa agama ini tidak boleh lari daripada manusia-manusia suci gitu. Kan? Jadi itu pandangan anak lah, bahawa kisah Nabi Yusuf ini dan yang lain itu amat menekankan lagi pentingnya itu beragama itu harus dengan wakil Tuhan, bukan wakil manusia itu, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Burhan. Jadi kita teruskan pernyataan Pak Burhan tadi, yaitu bahwa nabi-nabi itu harus zuriatan ba'duha min ba'din, harus zuriat, keturunan, bukan pertemanan. Ya, bukan perkolegaan, bukan kolega, tetapi keturunan zuriat. Nah, timbul pertanyaan, kalau begitu kenabian sama dengan sistem monarki? Beda juga. Kalau monarki kayak kerajaan-kerajaan, itu pasti anak pertama nanti yang jadi nabi, yang menjadi nabi, jadi raja berikutnya. Jadi anak pertama nanti jadi raja berikutnya. Baik anak pertama ataupun anak pertama laki-laki. Kan ada 2 macam. Ada seperti Inggris, yang penting anak pertama walaupun perempuan, seperti Ratu Elizabeth kemarin. Tapi ada juga hanya laki-laki. Jadi kalau anak pertamanya perempuan, jatuh kepada anak keduanya yang laki-laki. Pokoknya anak pertama laki-laki. Itu beda. Nah, jadi kesimpulannya kalau dalam sistem monarki itu tidak melihat kepada kualifikasi, tapi melihat kepada hierarki, urutan. Nah, sedangkan tadi kita sudah lihat dalam cerita Nabi Yusuf bahwa berbeda dengan hierarki, berbeda dengan monarki. Kalau monarki harusnya anak pertama dulu yang jadi raja. Kan laki-laki semua anaknya Nabi Yakub ini. Kalau tidak cocok anak pertama, misalnya katakanlah dia mungkin lemah, idiot, katakanlah begitu, ya pindah kepada anak kedua. Ya. Anak kedua misalnya juga ternyata tidak cocok karena berpenyakit parah juga, ya pindah ke anak ketiga. Tapi faktanya kakak-kakaknya Nabi Yakub, Nabi Yusuf semua ini sehat walafiat. Ya, laki-laki semuanya. Tapi kok jatuh kepada Nabi Yusuf yang anak yang ke-11? Kenapa jatuh kepada anak yang ke-11? Karena Yusuf yang memenuhi syarat tidak melakukan kezaliman. Jadi ini adalah merupakan implementasi atau pengejawantahan pelaksanaan manifestasi dari surat Al-Baqarah ayat 124, yaitu wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatamahun. Ingatlah tatkala Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, fatamahun, lalu Nabi Ibrahim menyempurnakan semuanya. Qala, kemudian Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Sejak saat ini saya akan melantik kamu menjadi imam bagi seluruh manusia. Linnasi imama. Nabi Ibrahim mengatakan, qala wa min dzurriyyati, zuriatku juga, keturunanku juga. Nah, sudah benarkan zuriat. Tapi Allah mengatakan,
Zuriatmu ya, tetapi tidak berlaku bagi seluruh zuriatmu, yaitu la yanalu ahdi zalimin. Zuriatmu tetapi tidak berlaku pada zuriatmu yang melakukan kezaliman. Dan cerita Nabi Yusuf mengatakan anak pertama sampai anak ke-10 semuanya zalim karena berkongsi untuk membunuh adiknya. Kan pasti zalim sekali. Jadi itu cerita mengatakan bahwa itu gugur mereka walaupun dia laki-laki. Kenapa? Karena zalim. Sedangkan kakek mereka, Nabi Ibrahim mengatakan la yanalu, Allah mengatakan kepada kakeknya la yanalu ahdi zalimin. Tidak berlaku kepada keturunanmu yang zalim. Nah, keturunan Ibrahim di sini kan ada 12. Dari keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub kan anaknya Nabi Ibrahim juga, cucunya. Nah, ternyata tidak berlaku pada yang 1 sampai 9 ayat 10. Kenapa? Karena zalim semuanya. Jadi dengan demikian, di sini mirip dengan kerajaan, tetapi bukan kerajaan. Mirip dengan monarki, tapi bukan monarki. Seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Pak Ron ya dah? Ada ya, Ustaz. Silakan, Ustaz? Ya, silakan. Cuman mungkin pertanyaannya ini hanya pertanyaan pribadi, Ustaz, di luar topik sekarang, Ustaz. Ya, mengenai Al-Quds itu, Ustaz. Pertanyaan saya itu kenapa selalu dilakukan pada saat Jumat terakhir bulan Ramadan, dan kemudian pada saat pelaksanaannya kan kita ini kebanyakan marah-marah gitu, Ustaz. Marah-marah, mengeluarkan emosi. Kan itu bertentangan dengan puasanya itu sendiri, Ustaz. Gitu, marah-marah kan nggak boleh gitu ya, Ustaz. Itu saya mikir sih, ini kok kita suruh puasa tapi suruh marah-marah gitu. Ini pertanyaan pribadi. Ini apakah kelintas saja ke pikiran saya. Ini kita puasa suruh nahan marah, suruh nahan emosi, tapi kita sengaja marah-marah kepada siapapun itulah gitu. Tapi kan intinya kita nggak boleh marah, tapi kita marah gitu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Syukur. Baik, terima kasih. Yang pertama, kita memang demo tetapi tidak perlu marah. Ya. Kenapa? Karena kalau marah itu tidak menyelesaikan masalah. Satu ya. Yang kedua, memang menurut saya, pendapat saya ini, memang juga perlu ada penyesuaian. Fatwa Imam Khomeini tentang Al-Quds Jumat terakhir itu kan memang karena di Timur Tengah itu, kalau hari Jumat itu kan hari libur. Yang repot ini kalau di negara-negara kayak di Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, hari Jumat itu belum libur, itu hari kerja, dan itu kemudian cukup mengganggu nanti kendaraan orang lain. Jadi kenapa di Jumat di sana? Karena memang libur itu. Ingat di Timur Tengah itu kalau hari Jumat hari tanggal merah, holiday-nya mereka itu liburnya hari Minggu. Jadi kalau orang demo ya nggak masalah karena orang nggak ngantor. Tapi kalau kita di Asia Tenggara itu kan ngantor ya. Untungnya sekarang ini Jumatnya benar-benar Jumat mepet, Jumat dekat dengan Idul Fitri, sudah banyak orang pulang kampung ya. Tapi terkadang ya Jumatnya masih jauh dari Idul Fitri, misalnya masih 6 hari kayak begitu. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Nanti mengganggu orang di jalan, akhirnya banyak orang tidak simpati. Kenapa? Karena jalannya terganggu. Nah, menurut saya ini mungkin ada juga bagusnya kalau ini disesuaikan. Mungkin demonya kalau di Indonesia, Malaysia, Malaysia dan yang lain itu mungkin hari Minggu atau hari Ahad. Itu bagus sekali itu karena nggak ada orang, nggak ada yang terganggu. Kan lagi orang pada libur, semuanya pada off ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya atau mungkin bukan bulan puasa, Ustaz. Kan itu para prakteknya seberapa kali saya ikut itu kan, Ustaz. Itu dipraktekkan marah-marah gitu sehingga terbawa emosi. Sementara kan kita puasa suruh menahan emosi gitu. Ustaz. Cuma ini sudah fatwa Imam Khomeini hari Jumat terakhir. Nah, tinggal kitanya yang ikut demo itu nggak usah marah-marah. Saya terus terang senang itu melihat orang demo di Iran itu tenang. Coba deh perhatikan orang demo di Iran itu. Jalannya tenang kan begitu. Jadi tidak perlu kita marah-marah sebetulnya. Karena kalau kita marah-marah itu dalam dunia persilatan, justru kalau kita marah-marah nanti itu gampang dijatuhkan oleh lawan kan begitu. Jumat tuh lihat. Nah, kayak kan biasanya itu dalam dunia persilatan semakin tinggi biasanya sabuknya semakin tenang kan begitu barunya. Ya. Biasanya kalau ada yang ngamuk-ngamuk biasanya sabuknya rendah biasanya itu kan begitu.
Biasanya Masih sabuk putih Ustaz. biasanya. Nah, sabuk Keren, putih. Ustaz. Tapi kalau sabuknya biasa hitam, biasanya tenang orangnya kan begitu. Iya, Ustaz. Iya, Nah, saya Ustaz. kira ini yang Iya, harus dilatih, kira-kira gitulah. iya, Karena untuk syukran. memindahkannya susah, karena ini sudah fatwanya Imam Khomeini dulu. Iya, Ustaz. Iya, Ya, Ustaz. terima kasih banyak Pak Runi atas pertanyaan juga yang Ah, lain. Ustaz, ada Ya. lagi Ya. Silakan, silakan. Iya, jelas suara saya, Ustaz? Ya, silakan. Kedengaran. Iya, ini saya juga agak gelisah nih, Ustaz. Ini Amerika ini kan dianggap sebagai tempat segala kemaksiatan atau tempat di mana segala kejahatan di situ. Saya ingat kalau tidak salah itu ada semacam pernyataan dari Imam Khomeini bahwa simbol perlawanan Amerika itu bahwa mampuslah Amerika. Pada saat yang sama juga saya lihat bahwa cendekiawan Muslim ini yang ada di dunia ini, yang sebelum jadi cendekiawan, mereka belajar di Amerika juga begitu. Nah, apakah yang sebenarnya mau dikutuk ini apakah Amerika itu sendiri, ataukah apa begitu? Apa simbol-simbol apa yang mau dibabat, mau dihancurkan? Kalau menurut saya sih Amerika tidak perlu disimbolisasikan seperti begitu. Mungkin ada hal-hal yang mungkin yang lebih substansial menjadi perilaku atau mindset atau apa gitu. Demikian Ustaz, itu kira-kira yang saya gelisah gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Dul ya. Jadi kita sampaikan bahwa yang harus dikutuk dari Amerika ini adalah kebijakan negaranya. Ingat, kita tidak boleh mengecam Amerika dari sisi suku bangsanya. Ya. Banyak sekali orang Amerika dari sisi suku bangsa yang lebih militan menentang Israel daripada kita. Orang Islam maksud saya. Kita ulangi lagi, banyak orang berkulit putih di Amerika yang lebih militan menentang Israel daripada kita orang Islam. Ya. Contoh misalnya mungkin Bapak Ibu masih ingat, ada tentara Amerika dulu yang bakar diri hanya protes kepada negaranya. Dia bakar diri di depan kedutaan Israel. Masih ingat ya? Kira-kira tahun lalu atau kapan? Iya, ingat. Itu dia bakar diri, ya walaupun tentu salah, tetapi itu bentuk militansi dia. Militansi dia protes itu, dan banyak. Kita tahu di kampus-kampus Amerika, itu banyak sekali demonstrasi anti-Israel. Coba di kampus-kampus kita. Ulangi lagi, coba di kampus-kampus kita. Coba di kampus-kampus negara mayoritas Islam. Pernah nggak kita dengarkan demonstrasi anti-Israel besar-besaran di Al-Azhar, Kairo, padahal tetangga? Di Universitas Madinah, di Madinah. Ummul Qura di Mekah. Universitas Islam yang ada di Indonesia. Coba, sama sekali tidak pernah. Tapi universitas-universitas besar di Amerika, itu rata-rata. Padahal taruhannya mereka besar. Mereka mereka mempertaruhkan. Ingat, taruhannya orang seperti Bella Hadid yang artis itu sampai dipecat dari berbagai macam iklan demi pemihakannya kepada Palestina. Taruhannya besar. Kita kan di Indonesia atau di negara Asia Tenggara nggak ada taruhannya. Ya. Tetapi sangat sedikit orang yang bela Palestina. Nah, saya kira makanya pertanyaannya Pak Dul tadi kita sampaikan bahwa yang kita kecam itu kebijakan negaranya yang mengirim terus-menerus senjata kepada Israel membunuh orang Gaza itu. Bukan mengecam Amerika sebagai suku bangsa, sebagai entitas kebangsaan. Kita mengecamnya sebagai entitas politik kenegaraan. Seperti itu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Afwan semua. Boleh saya sekaki dalam topiknya? Ya, silakan. Korang cakap Yahudi Nasara tak akan duduk diam non-stop sampai kamu berpaling pada agama kamu. So kita dah jumpa fokus apa yang mengerikan diorang tentang kita. So ibarat kita campak batu ke tengah tasik, the center point tadi akan merebak mengeluar. So kalau umat tadi ibarat satu batu yang keras tadi jatuh ke tasik dan ini merebak ke satu dunia, dan kita telah serasikan
kita punya kesatuan tadi ke arah datang Imam Mahdi Salam yang akan menyatukan ibarat satu batu yang jatuh ke tasik dan merebak ke dunia ni yang sebenarnya akan membuatkan mereka akhirnya gementar dan mula resah gelisah. Beri pencerahan, teguran tak kalau saya punya perspektif agak lari sikit. Barakallahu fi afwan apa semua. Baik, terima kasih. Jadi intinya memang adalah persatuan. Jadi umat Islam ini persatuan. Makanya kita sekarang memberikan kesan bahwa pembelaan Palestina itu bukan mazhab tertentu, tapi Islam. Jadi apabila kita mengesankan bahwa membela Palestina itu hanya mazhab tertentu, itu nanti tidak berhasil juga. Karena nanti orang luar akan selalu berhasil mensegregasi segregasi sosial, mensegregasi kita dengan kelompok-kelompok dalam Islam. Ya. Jadi misalnya kita berdemo, jangan kita menonjolkan mazhab kita. Ada orang yang tidak ikut, jangan juga menyerah sebagai mazhab. Kita nyerah sebagai orang Islam. Jadi kita bukan mazhab, tetapi ada orang-orang Islam kita yang tidak berdemo atau tidak menunjukkan pemihakan kepada Palestina tanpa menyebut harus mazhabnya dan sebagainya. Kenapa? Karena hadis ini berlaku umum, yaitu malam yahtama bi umuril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli kepada urusan kaum muslimin, maka bukan bagian daripada muslimin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kok wabarakatuh. Ayu?